Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini saya ada tugas untuk demonstrasi kontekstual modul 3.1, di mana saya disuruh wawancara sama kepala sekolah. Di situ tujuannya agar saya nantinya dapat mengambil keputusan yang berbasis nilai kebajikan dengan pengalaman Bapak Sugianto selaku kepala sekolah. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah selama ini apakah Bapak pernah mengalami atau menemui yang namanya dilema etika ataupun rujukan moral pada kepemimpinan Bapak selama ini? Ya, terima kasih Bu Lipa yang sudah di sini. Mengenai masalah yang disampaikan Pak Yono tadi, dilema etika dan rujukan moral itu memang di sekolah itu selalu ada, karena dua istilah ini itu memang selalu merasuk ke lembaga-lembaga. Dilema etika itu ada dilema yang mempunyai dua unsur kebajikan, artinya keduanya ada benar dan benar versus benar. Tapi di sini kita harus membedakan mana yang harus diangkat benar tersebut, karena nanti akan berdampak. Kemudian kalau rujukan moral itu ada kebajikan dan ada tidak kebajikan, itu benar versus salah. Di dalam prakteknya memang kita sering menghadapi seperti itu. Jadi bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral tadi ya Pak ya? Seperti apa Pak identifikasinya? Untuk mengidentifikasinya kita harus melihat dua sisi ini, karena dari kita berpikir ya, yang pertama itu berpikir berbasis hasil ya. Berpikir berbasis peraturan dan berpikir berbasis rasa pribadi. Ada tiga seperti itu. Untuk mengambil keputusan di sekolah, Bapak Kepala Sekolah selama ini ya, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Pak untuk pengambilan keputusan itu? Itu yang pertama adalah kita menganalisa dulu, menganalisa dulu risiko apa yang terjadi nanti bila mana hal itu kita lakukan ya, karena dua-duanya kan mengandung unsur kebenaran tapi bertentangan ya. Bertentangan. Kalau dilaksanakan ya buah si malakamal. Kemudian kita merefleksi terhadap kasus-kasus serupa dilema etika tersebut dari lembaga-lembaga lain, sekolah-sekolah lain, sehingga kita tidak meniru biar tidak terjadi atau dilakukan di sekolah kita seperti itu. Jadi kasus yang terjadi di sekolah lain ini menjadi pembelajaran buat kita yang belum menghadapi kasus tersebut seperti itu. Kemudian dengan pembelajaran itu tidak akan terulang lagi. Dan kemudian yang ketiga, membicarakan dengan pihak-pihak ataupun kepentingan yang terkait ya, karena di sini ada bisa menguntungkan kita itu membela lembaga ataupun membela yang lain, seperti itu. Jalan tengah. Apakah ada prosedur tertentu atau langkah-langkah seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk menangani hal tersebut? Nah ini biasanya gini, kita mengikuti prinsip-prinsip ya,
Yang prinsip-prinsip itu karena ada 3 ya, Iya. prinsip-prinsip yang Prinsip pengambil keputusan. berpikir ya, berpikir berdasarkan hasil, Iya, betul. kemudian berpikir berdasarkan atau mengikuti peraturan, Iya. dan yang ketiga berpikir mengikuti rasa perlindungan, rasa peduli terhadap. Iya ya Pak ya. Tapi dari ketiga itu yang 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 lebih Efektif yang mana itu? yang lebih itu yang tengah. Hmm. Berpikir berdasarkan peraturan, jadi kita bertindak sesuai aturan, saklek seperti itu. Oh, gitu. Yang menjadi tantangan selama ini apa Pak? Pada saat pengambilan keputusan itu menurut Bapak yang seperti apa tantangannya Pak? Tantangan yang terjadi ini ya, artinya 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Artinya kalau dilaksanakan akan bersiko, Iya. kalau tidak dilaksanakan juga mengakibatkan ada pihak yang Luka. iya, seperti itu. Karena ini kan dimensi yang saling berkaitan. Kasus-kasus dilema etika maupun rujukan moral yang selama ini Bapak alami itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak untuk menyelesaikan kasus seperti itu Pak? Ya boleh ada Bu, yaitu beberapa faktor, baik itu yang internal maupun Yes. eksternal. Iya. Kalau yang dari internal itu adalah kita masukan dari para senior kita yang sudah Yeah. berpengalaman, juga tidak menampik juga yang masih muda-muda yang brilian, juga kami berkolaborasi untuk membantu pemecahan dilema etika tersebut. Juga dari pihak luar atau eksternal juga ada, dan mengambil Peran ya Pak? pengalaman-pengalaman yang kita sadap, yang kita adopsi, kemudian dijadikan referensi. Dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik Pak dalam pengalaman yang Bapak sampaikan tadi untuk pengambilan keputusan dilema etika maupun rujukan moral? Ya, sebagai closing statement ya, boleh ini untuk masalah dilema etika, dengan adanya kita pemahaman terhadap istilah dilema etika tersebut, itu mendorong kita menjadi refleksi diri, ya, yang endingnya kita bila mengambil keputusan, kita mempertimbangkan beberapa faktor atau prinsip-prinsip yang ada di dalam pengambilan keputusan sesuai dengan rasa kejujuran dan tanggung jawab, yang endingnya tidak menimbulkan masalah ataupun buntut yang tidak baik. Terima kasih atas waktunya Pak, sudah memberi waktu sama saya untuk belajar lebih jauh ya. Apalagi saya di sini di program CGP menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi semoga apa yang sudah disampaikan sama Pak Ki tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan bisa bermanfaat untuk saya ke depannya. Amin, sama-sama, boleh. Terima kasih ya Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muallim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Selamat sore. Mohon maaf ini tidak datang ke sekolah karena kesibukan mengajar yang tadi pagi ya Pak ya. Ini saya mendapat tugas untuk pendidikan calon guru penggerak pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bersedia ya Pak? Saya minta waktunya. Pertanyaan yang saya ingin ajukan, yang pertama, bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika
atau rujukan moral pada selama ini selama Bapak jadi kepala sekolah? Untuk menentukan apa itu etika, dilema etika, atau itu merupakan rujukan tetap, yang pertama adalah fakta-fakta ya, dan data-data itu nanti akan dijadikan sebuah rujukan untuk menentukan suatu keputusan. Yang saya harapkan dari data-data yang kami kumpulkan itu nanti akan fokus kepada permasalahan, nanti diharapkan agar keputusan yang saya buat itu tidak akan menimbulkan permasalahan baru. Jadi saya bisa mengidentifikasi mana itu dilema etika, mana itu rujukan. Bagaimana selama ini pengalaman Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami biasa fokus pada pengambilan keputusan, terutama kita akan merujuk dari itu 3 unsur ya. Yang paling utama itu adalah berpihak kepada murid ya. Kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya dari dua itu nanti dapat dipertanggungjawabkan segala konsekuensi yang dari kami memutuskan sebuah permasalahan itu. Apakah selama pengambilan keputusan itu ada langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan Bapak sebagai kepala sekolah? Yang jelas, karena ini pengambilan data itu akan berhubungan dengan orang lain, maka orang-orang yang berkepentingan atau bermasalah itu akan dikumpulkan, kemudian tetap kami akan mendatangkan dua pihak atau beberapa orang yang hubungannya dengan itu. Nanti kami mintakan data itu untuk kami kumpulkan ya, seperti yang awal itu jadikan untuk pengambilan keputusan. Jadi fakta-fakta itu real ya, jadi ketika nanti untuk pengambilan keputusan nanti dari pihak-pihak tersebut tidak akan dirugikan. Jadi intinya tidak ada yang dirugikan ya Pak ya. Hal-hal apa saja sih Pak yang menurut panjenengan itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, untuk pengambilannya efektif, kami ini tetap berprinsip pada 4 paradigma ya, kemudian 3 prinsip, kemudian kita menggunakan 9 langkah ya, untuk menyelesaikan. Itu sebagai pedoman kami untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ada nggak Pak tantangannya? Tantangannya itu ya, yang pertama adalah bagaimana memahamkan, kemudian menjelaskan sampai kedua belah pihak itu memahami apa sih ya yang sebenarnya yang menjadi unsur utama nanti dalam mengambil keputusan, sehingga di mana keputusan itu nanti pada contoh yang pertama adalah kepentingan individu dengan kelompok mana yang lebih banyak ya, dominan. Jadi nanti ketika yang dominan kelompok, maka saya akan mengambil sebuah keputusan yang berdampak kepada yang lebih banyak. Menurut selama ini ya Pak ya, apakah dalam pengambilan keputusan itu ada jadwalnya tersendiri atau bagaimana Pak? Oh iya, itu bergantung dengan permasalahan. Jika permasalahan itu bersifat harus hari itu diselesaikan, maka ya kami harus menyelesaikan saat itu juga. Tapi ketika permasalahan itu bisa ada rentang waktunya, akan kami jadwalkan, sehingga nanti keputusan itu akan
valid ya, jadi berdampak yang lebih luas ya. Jadi nanti keputusan itu tetap berpihak utama pada siswa. Selama ini adakah seseorang atau hal apa yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan tentang dilema etika maupun rujukan moral yang terjadi pada lingkungan sekolah Bapak? Untuk jadikan rujukan adalah ya berdasarkan pengalaman ya. Iya. Pengalaman artinya kita menimba ilmu ya, ilmu dari orang yang senior itu nanti Iya, betul. jadikan sebagai masukan lah, Iya, masukan untuk bahan pertimbangan. Jadi orang-orang yang sudah lama di situ kemudian tahu tentang lingkungan di sekolah itu, maka bisa kami jadikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Jadi pertimbangan dari senior itu mungkin sebagai salah satu untuk pertimbangan. Dari semua hal yang tadi Bapak sudah paparkan dari awal sampai akhir ya tentang dilema etika dan rujukan moral, selama ini pengalaman selama ini ada nggak pembelajaran yang bisa diambil Pak? Ya, untuk pengalaman pengambilan keputusan ini kami jadikan sebuah pelajaran bagi kami ketika nanti ada permasalahan baru ya, artinya ada hubungannya dengan permasalahan yang saat ini. Pelajaran hari ini kami akan jadikan rujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang akan datang yang masih ada hubungannya dengan ini, dan jika permasalahan itu ada yang lebih baru lagi atau dibandingkan dengan yang saat ini, maka kami tetap mencari fakta-fakta yang valid ya, itu yang utama, karena data itu yang saat ini ketika mengambil keputusan, nah itu harus tetap 3 unsur itu, artinya kita harus tetap berpihak kepada kemudian dari pengambilan itu tetap kita mengambil pada nilai-nilai kebajikannya universal, artinya bisa nilai-nilai yang sudah layak di masyarakat itu diakui. Kemudian dari keputusan itu kami akan tetap bertanggung jawab dengan keputusan. Oke, terima kasih Bapak atas waktu yang diluangkan. Saya sudah mengganggu istirahat Bapak ya. Semoga apa yang sudah Bapak paparkan dan untuk pendidikan calon guru penggerak saya bermanfaat untuk saya sendiri di kedepannya nanti. Semoga saya juga bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang bisa mengambil keputusan seperti yang Bapak utarakan tadi. Terima kasih. Selamat sore. Saya akhiri saja ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.